حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته الكرام خصوصا لمؤلف هذه الكتب الشيخ الإمام إبراهيم بن أحمد القاضي والشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ ياتي الشيخ البخاري والشيخ المجاهد والشيخ عبد الله والشيخ عبد الجابر هذا الشيخ عبد الكريم الرزقي والشيخ وجميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأطوح العلم والخير والحكم. الفاتحة. Bismillah walhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala la yanbaghi lil alimi an yaskuta bi ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa bi sanadin muttasil al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita yang kedua, yaitu tentang penciptaan Nabi Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Al-babu tsani, ini bab yang kedua, fi khalqi Adama, dalam penciptaan Nabi Adam. Adam itu maknanya adalah permukaan bumi, permukaan tanah. Adim, jadi adim itu maknanya permukaan bumi atau permukaan tanah. Kalau ini adim apa ya? Ya, Ustaz. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khalaqallahu ta'ala, telah menciptakan Allah Ta'ala jasada Adam alaihi salam, akan jasadnya Nabi Adam alaihi salam, min akalimid dunya, dari daerah-daerah yang ada di dunia, jadi dari segala penduduk, ya. Faraqsuhu, maka kepalanya Nabi Adam itu tercipta min atau terbuat min turabil Ka'bati, daripada tanah yang ada di Ka'bah gitu. Kepalanya itu diambil dari tanah yang ada di Ka'bah. Wasadruhu, dan dadanya itu Nabi Adam min aqtaril ardi, daripada daerah-daerah yang ada di bumi, dadanya. Wabatnuhu, dan perutnya itu Nabi Adam min turabil Hindi, ya, terbuat daripada tanah yang ada di India, Hindi. Wayadahu, dan kedua tangannya Nabi Adam itu min turabil masyriqi, ya, terbuat dari tanah yang ada di masyrik, bagian timur daripada bumi. Warijlahu, dan kedua kakinya Nabi Adam itu min turabil maghribi, terbuat daripada tanah yang ada di bagian barat daripada bumi. Wa fi riwayatin ukhra, dan pada riwayat yang lainnya, qala Wahb bin Munbih, telah berkata Wahab bin Munbih, khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam, Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam minal aradina sab'i, daripada 7 lapis bumi. Jadi
Jadi kan bumi ada 7 tuh. Nah itu Nabi Adam terbuat daripada 7 lapis bumi itu. Faraqsuhu, maka kepalanya Nabi Adam itu minal ardil ula, daripada bumi yang pertama. Wa unukuhu, dan lehernya Nabi Adam itu minal ardi tsaniyati, terbuat daripada bumi yang nomor 2. Wa sadruhu, dan dadanya itu Nabi Adam minas salisati, ya, daripada tanah yang ketiga. Wa yadahu, dan kedua tangannya Nabi Adam itu minar rabi'ati, daripada bumi yang keempat. Wa dhahruhu, dan punggungnya Nabi Adam itu, wa batnuhu, dan perutnya Nabi Adam itu minal khamisati, daripada bumi yang kelima. Wa fakhdhuhu, dan pahanya Nabi Adam, wa ajzuhu, dan pinggulnya Nabi Adam itu minas sadisati, daripada tanah yang ke-6. Wa saqahu, dan kedua betisnya Nabi Adam itu minas sabi'ati, terbuat daripada tanah yang ke-7. Ya. Wa fi riwayatin ukhra, dan pada riwayat yang lainnya, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam, Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, faraqsuhu min turabi Baitil Maqdis, boleh dibaca Baitil Maqdis, boleh juga Baitil Muqaddas. Maka palanya Nabi Adam itu min turabi Baitil Maqdis, terbuat daripada tanah yang ada di Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa itu. Wa wajhuhu, dan mukanya Nabi Adam min turabil jannah, terbuat dari tanah yang ada di surga, diambil dari surga. Wa udhunahu, dan kedua, ya, kupingnya Nabi Adam itu min turabi Tursina, daripada gunung Tursina, tanah yang ada di gunung Tursina. Wa jabhatuhu, dan dahinya, jidatnya Nabi Adam itu min turabil Iraqi, terbuat dari tanah yang ada di Irak. Wa asnanuhu, adapun gigi-giginya Nabi Adam itu min turabil Kautsari, terbuat dari tanah yang ada di telaga Kautsar. Wa yaduhul yumna, dan tangan kanannya Nabi Adam itu ma'al asabi'i, beserta jari jemarinya itu min turabil Ka'bati, terbuat dari tanah yang ada di Ka'bah. Wa yaduhul yusra, dan tangan kirinya Nabi Adam min turabi Farisin, terbuat daripada tanah yang ada di Persia. Wa rijlahu, dan kedua kakinya Nabi Adam itu ma'asaqaihi, beserta kedua betisnya min turabil Hindi, terbuat dari tanah yang ada di India. Wa adhamuhu, dan tulangnya Nabi Adam itu min turabil Jabali, ya, daripada tanah yang ada di gunung-gunung, jabal, gunung, makanya kuat tulang. Wa auratuhu, dan auratnya Nabi Adam itu min turabi Babilin, ya, terbuat dari tanah yang ada di Babilonia. Wa dhahruhu, dan punggungnya Nabi Adam itu min turabil Iraqi, terbuat daripada tanah yang ada di Irak. Wa batnuhu, dan perutnya itu Nabi Adam min turabi Khurasan, terbuat dari tanah yang ada di Khurasan. Wa qalbuhu, dan hatinya Nabi Adam min turabil Firdausi, terbuat dari tanah yang ada di surga Firdaus. Wa lisanuhu, dan adalah lisannya Nabi Adam itu min turabit Thaifi, terbuat dari tanah yang ada di kota Thaif. Wa ainahu, dan kedua matanya Nabi Adam min turabil Haudi, terbuat dari tanah yang ada di Haudun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu di telaganya Nabi kita Muhammad. Nah, falamma kana ra'suhu min Baitil Maqdis, maka manakala ada kepalanya Nabi Adam itu min Baitil Maqdis, diambil daripada Baitul Maqdis, sorok, maka jadilah itu Baitul Maqdis maudhi'al aqli wal fatanati wan nudki,
ya tempatnya orang yang memiliki akal yang cerdas, yang berakal, wal fatonah, cerdas-cerdas, wan nutki, dan jago ngomong, ya, orasinya jago di situ. Walam makana udunahu, dan manakala ada kedua telinganya Nabi Adam itu min turabi Tursina, terbuat daripada tanah yang ada di Gunung Tursina, soro maudi'a istima'in nasihati, maka jadilah tempat itu, ya, tempatnya di mana orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat. Walam makanat jabhatuhu, dan manakala ada dahinya atau jidatnya Nabi Adam itu minal Iraq, ya, diambil daripada tanah yang ada di Irak, sorot, maka jadilah itu kota Irak, ya, tanah yang ada di Irak itu maudhi'as sujudi, adalah tempatnya orang sujud di situ lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Walam makana wajhuhu min turabil jannah, dan manakala ada mukanya Nabi Adam itu terbuat dari tanah yang diambil daripada surga, soro, maka jadilah itu tempat maudhi'al hasani wa zinati, tempat yang bagus, ya, ila zinah, dan cantik-cantik. Makanya di surga itu tempatnya cakep di situ. Nggak ada yang jelek dicakepin di sana. Walam makanat asnanuhu minal kautsar, dan manakala ada gigi-giginya Nabi Adam itu terbuat dari telaga Kautsar, dari tanah yang diambil dari telaga Kautsar, sorot maudhi'al halawati, maka jadilah telaga Kautsar itu tempat yang penuh dengan manis-manis di situ. Walam makanat yaduhul yumna, dan manakala ada tangan yang sebelah kanannya Nabi Adam minal ka'bati, terbuat dari tanah yang diambil daripada Ka'bah, sorot, maka jadilah Ka'bah itu, tanah yang ada di Ka'bah itu, ya, maudhi'al barakati wal ma'unati, tempatnya keberkahan dan pertolongan Allah di situ. Makanya Mekah itu, ya, tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi. Fil ma'isyati, dari segi penghidupan, wal judi, dan kedermawanan di situ. Walam makanat yaduhul yusra, dan manakala ada tangan sebelah kirinya Nabi Adam itu min farisin, dari Persia, sorot, maka jadilah Persia itu maudhi'at thaharati, tempatnya bersuci, wal istinja'i, dan tempatnya istinja. Walam makanat batnuhu min furasan, dan manakala ada perutnya Nabi Adam itu dari furasan, sorot maudhi'al ju'i, maka jadilah tempat itu tempat yang al-ju', ya, lapar di situ. Walam makanat auratuhu min babilin, dan manakala ada auratnya Nabi Adam itu min babilin, daripada Babilonia gitu, sorot, maka jadilah itu kota Babilonia maudhi'asy syahwati, adalah tempatnya menyalurkan syahwat-syahwat, wal ghilli, tempatnya dengki, wal ghishi, dan tempatnya orang yang curang, orang yang penipu di situ. Walam makana 'adhamuhu minal jabali, dan manakala ada, ya, tulangnya Nabi Adam itu minal jabal, daripada gunung, soro, maka jadilah itu gunung-gunung itu maudhi'as sholabati, tempat yang kokoh. Salib itu kan kokoh gitu, sholabah. Nah, kalau ibu-ibu tuh yang doyan belanja, kira-kira dari tanah yang mana tuh? Dari tanah mana tuh terbuat? Dari Tanah Abang. Hah? Dari Tanah Abang berarti, ya, bukan dari Ka'bah ini lain. Nah, kalau yang suka berantem gitu, yang suka berantem mulu gitu kan, itu berarti dari tanah mana tuh? Tanah sengketa. Iya. Wah, iya benar, tanah sengketa. Walam makana qalbuhu minal firdausi, dan manakala ada hatinya Nabi Adam itu minal firdausi, daripada tanah yang diambil daripada Firdaus gitu, ya, surga Firdaus, soro maudhi'al imani, maka jadilah itu surga Firdaus itu tempatnya orang-orang beriman. Walam makana lisanuhu minat ta'if, dan manakala ada
lisannya itu Nabi Adam minat Taif, dari tanah yang diambil dari kota Taif, sara maudhi'asy syahadati wat tadarru'i wat du'a ila Allah, maka jadilah kota Taif itu tempatnya syahadat, ya, persaksian, ya, wat tadarru'i, dan tadarru' merendahkan diri kita di hadapan Allah, wat du'a ila Allah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala, dan Allah jadikan fihi pada Nabi Adam itu tis'ata abwabin, 9 pintu, maksudnya 9 lubang. Jadi Nabi Adam itu diciptain sama Allah ada lubangnya 9 di situ. Sab'atun fir ra'si, 7 semua letaknya itu di kepala. Dari 9 itu 7 adanya di kepala. Ainahu, ya, 2 lubang mata gitu. 2 mata, ya. Wa udhunahu, dan 2 lubang kuping, ya. Wa min kharahu, dan 2 lubang hidung. Wa famuhu, dan mulut. Mata 2, kuping 2, hidung 2, mulut. Kenapa mulut 1? Ya, mulut 1 maksudnya biar jangan cememeh gitu kan. Jangan lemes, jangan ngomong mulu gitu. Ya. Kenapa mata itu 2, kuping 2? Itu maksudnya biar kita banyak-banyak melihat tuh tanda-tanda kebesaran Allah. Kuping 2 biar kita banyak-banyak dengar-dengar ayat-ayat suci Al-Quran, kebaikan dan yang lainnya, ya. Nah, mulut 1 maksudnya biar dikit. Wa ithnani, dan 2 lubang lagi fi badanihi, di badannya, hubuluhu wa duburuhu, yaitu lubang depan dan lubang belakang. Jadi berapa tuh? Ya, 7 tambah 2 9. Wa ja'ala, dan Allah jadikan lahu bagi Nabi Adam itu al-hawasal khamsa, akan panca indera yang 5. Allah kasih. Yang pertama al-basara fil aini, penglihatan pada mata. Allah kasih lihat dari mata. Was-sam'a fil udhunaini, dan pendengaran pada kedua telinganya. Wadz-dzauqa, dan rasa, ya, rasa tuh rasa pahit, manis, kecut, ya, pedas. Fil fami, itu di lidah atau di mulut gitu. Allah kasih. Wal lamsa, dan meraba, menyentuh, ya. Fil yadaini, letaknya di tangan gitu. Jadi tangan kerjaannya ngeraba. Wasyamma, penciuman. Allah kasih juga penciuman fil anfi, pada hidung di situ. Nah, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Wa yuqalu, dan dikatakan, lamma aradallahu ayyan fakha ar-ruha, lamma aradallahu, manakala Allah hendak, ayyan fukha, ya, nafakha yanfukha, yang ayyan fukha, meniup, ar-ruha, akan ruh, fi Adam alaihi salam, pada Nabi Adam alaihi salam. Kan tadi baru jasadnya doang, tinggal ruhnya, chipnya mau dimasukin, ya. Amarallahu ta'ala ar-ruha, maka Allah memerintahkan ruh itu antadkhula fihi, untuk masuk, ya, fihi, kepada jasadnya Nabi Adam. Ruh masuk, ya. Dalam sebuah riwayat lain dikatakan ketika ruh disuruh masuk, dia nggak mau. Enggak ah. Emang apa sih, kata Allah gitu kan? Gelap, katanya. Gelap, nggak enak, gelap. Akhirnya kata Allah, kalau kamu masuk ke dalam ruh Adam itu dengan ridho, dengan penuh riang gembira, senang terhadap perintahku, maka nanti kamu pun keluar dalam keadaan senang. Oh begitu, ya udah, akhirnya roh itu masuk di sini. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk yang ditiupkan roh oleh Allah itu dalam keadaan senang semuanya, biar nanti meninggal dalam keadaan senang juga, husnul khatimah. Tapi sebaliknya, kalau masuknya itu terpaksa dan yang lain keluarnya pun susah gitu. Ya. Wa yuqalu, dan dikatakan, innar ruha, bahwasannya roh itu dakhalat, dia masuk, ya, ke dalam jasadnya Nabi Adam itu pertama-tama melalui min dimaghihi, daripada otaknya Nabi Adam.
Jadi masuk lewat otak. Kalau dicabut mulai dari kaki gitu. Kalau dimasukin dari atas, dicabut dari kaki. Makanya suka semutan ngebut. Nah itu terapi sebenarnya. Terapi biar nanti kalau dicabut ruhnya itu nggak kaget. Semutan, asam urat, yang lainnya. Ya. Nah, fastadarat maka muter-muter itu roh fihi pada otaknya Nabi Adam miqdaro mi'atai amin selama 200 tahun. Muterin tuh dia punya Nabi Adam 200 tahun, tentunya dengan bertasbih. Tsumma nazalatir ruhu fi ainaihi, kemudian turunlah itu ruh fi ainaihi menuju dua matanya. Ruhnya baru tuh. Ya. Fanadhara maka bisa memandang, bisa melihat. Fanadhara maka memandanglah itu ruh ila nafsihi kepada dirinya. Baru tuh dia melihat dirinya tuh. Fara'aha maka dia melihat akan dirinya tinan yabisan, tanah yang basah. Dia lihat gitu lah. Saya ini bentuknya tanah yang basah, lempung. Ya. Jadi ketika ruh masuk itu mata bisa ngeliat. Kebalikannya, ketika ruh mau keluar, ya udah yang dilewati nama ruh pada mati semua. Falamma balagha maka manakala sampai itu ruh ila udhunaihi kepada kedua telinganya Nabi Adam, sami'a maka mendengar itu Nabi Adam mendengar itu si ruh tasbihal malaikati akan bertasbihnya para malaikat. Jadi ketika ruh masuk mulai turun ke kita punya kuping, kita dengar datu suara. Ya. Thumma nazalat kemudian turun itu ruh khaisumahu akan ujung hidungnya. Jatuh ke hidung dia. Fa'atosa maka dia bangkis. Jadi ketika ruh sampai hidung, ya hidungnya Nabi Adam itu bangkis. Acim. Ya. Ya. Hati-hati yang nggak bangkis itu ruhnya mau pulang dia. Kalau masih bangkis masih alhamdulillah, berarti umurnya panjang. Falamma faragha min utasihi maka manakala si ruh itu selesai dari bangkisnya, nazalatir ruhu maka turunlah itu ruh min famihi dari bibirnya, wa lisanihi dan dari lisannya, wa udhunaihi dan dari dua kupingnya, walaqqanahullahu ta'ala maka mengajarkan, mentalkinkan Allahu akan itu Nabi Adam ayyaqula untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya, begitu. Jadi kalau kita bangkis, kita sunnah ngucapin alhamdulillah. Gitu. Wajah, jangan. Ya. Fa'ajabahu ya, maka ya menjawab akan dia itu biyarhamuka dengan kalimat yarhamuka rabbuka oleh Tuhanmu yang ada. Jadi dijawab sama Allah yarhamukallah. Kita kan sunat, tidak ada yang itu hajin alhamdulillah, yang dengarnya yarhamukallah. Itu tambahin lagi apa? Ya dikumullah ya. Wa yarzuquhu rizqan wasi'a. Nah jadi gitu, itu langsung dari Allah tuh diajarin gitu. Kamu kalau bangkis jangan bangkis doang, baca tuh alhamdulillah, segala puji milik Allah. Nah baru Allah jawab ya yarhamuka. Tsumma nazalatir ruhu maka turunlah itu ruh ila sadrihi kepada dadanya Nabi Adam. Fa'ajjalal qiyamah maka dia buru-buru pengen berdiri aja tuh. Ya. Falam yumkinhu maka tidak mungkin. Kenapa? Karena kakinya belum gerak. Ya kan dari mulai dada ke bawah kan belum dilewati ruh. Jadi semuanya masih mati gitu, masih belum hidup gitu. Ya. Itulah makanya manusia itu sifatnya buru-buru. Ya. Wadzalika yang demikian itu tuh karena Nabi Adam baru sampai dada udah pengen cepet-cepet aja dia itu.
Ya, qauluhu ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia ajula, sifatnya terburu-buru. Manusia itu makanya kalau apa-apa kan kita sering terburu-buru, cepetan. Jangan tuh. Kenapa? Karena kata Allah, kata Nabi, al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu datangnya dari setan. Watta'ani, sedangkan santai, ya kan, terorganisir, apa lagi itu, ya, terplanningkan gitu, ataupun yang kata dan yang lainnya itu datangnya dari Allah. Yang manusia sih pengen buru-buru, Nggak masak. sekarang pengennya ntar malam dikabulin manusia. Padahal para nabi aja, nabi itu kalau doa 500 tahun baru dikabulin. Kita maunya buru-buru. Falamma wasalatir ruhu ila jaufi, maka manakala sampai itu ruh ila jaufihi, kepada perutnya Nabi Adam, istahat ta'ama, maka dia pengen, menginginkan at-ta'ama, akan makanan, lapar dia. Ya, jadi ketika ruh sampai perut, dia secara tiba-tiba dia lapar, pengen makan. Apa namanya, ngelih gitu, atau luih gitu. Tsumman tasyaratir ruhu, maka tersebarlah itu ruh fi kulli jasadihi, semua fi kulli jasadihi, pada tiap-tiap jasadnya. Enggak disebutin satu-satu deh sama Tuan Musannif, langsung dipukul rata aja, langsung ke bawah tuh sampai kaki di situ. Fasara lahman, maka jadilah ya jasadnya Nabi Adam itu lahman, yaitu dia diliputi, dibungkus dengan yang namanya daging, wadaman, dan darah, ya, wa aruqan, ya, urat-urat, wa asoban, dan saraf-saraf, semuanya. Setelah dilewati ruh, maka daging, ya kan, urat, kemudian saraf, darah, itu semuanya ada tuh di situ. Humma kasallahu ta'ala, kemudian Allah pakaikan, Allah bungkuskan jasadnya Nabi Adam itu libasan, akan pakaian, min zofrin, daripada kuku. Jadi kita ini dulunya ini bukan kulit. Jadi kulitnya kita ini dulu bukan kulit tapi kuku. Jadi daging, darah, urat, saraf itu semuanya dibungkus sama kuku gitu, bukan daging dulu. Yazdadu, yang bertambah, kulla yaumin, setiap harinya itu, hasanan wa jamalan, makin ganteng makin elok. Nabi Adam makin ganteng makin elok setiap harinya. Falamma qarafa dzamba, gitu, maka manakala, ini ada dua penafsiran, maka manakala mendekati, ya, adzamba, yang mengatakan ada yang bilang dosa, ada juga qarafa dzamba, mendekati tulang ini, tulang apa? Adu dzambinya apa namanya? Tulang ekor, tunggir gitu. Ya. Tapi di sini mayoritas mengartikannya falamma qarafa dzamba, manakala Nabi Adam itu mendekati dosa. Ini kan ngomongin ininya, apa kalau bisa kita syutingnya gitu. Ya kan, nanti walaupun setelah diciptakan akhirnya Nabi Adam juga melakukan dosa yang bukan kemauan sendiri. Jadi kalau para nabi, para wali itu dia dosanya, melakukan maksiatnya bukan karena keinginan sendiri. Itu mah karena keinginan Allah. Emang Allah harus, ya, menyuruh dia itu melakukan salah, tapi enggak jauh daripada yang makruh, ya, yang makruh saja, enggak sampai yang sifatnya haram. Emang menurut prosedurnya harus begitu. Ya. Nah, ketika Nabi Adam mendekati dosa itu, ya, melakukan dosa itu, badalallahu, maka Allah ganti haza zofro, akan kulit apa, akan kuku ini, ya, bil jildi, dengan kulit. Jadi lantaran Nabi Adam melakukan satu kesalahan, maka digantilah yang tadinya kuku, yang membungkus kita punya daging, itu dengan kulit. Wa baqiyat minhu baqiyatun, wa baqiyat, dan tersisa, minhu, daripada jasadnya Nabi Adam itu, baqiyatun, satu sisa sedikit, min afi ana milihi, pada ujung
kuku-kukunya Nabi Adam. Agar apa tuh? Sama Allah disisain tuh kukunya. Ya. Di kaki, di tangan itu kan masih ada kukunya tuh. Disisain sama Allah dikit gitu. Itu pun di ujung. Liyadhkura, agar dia ingat bidzalika, dengan yang demikian itu tuh, dengan kuku itu tuh, awwala halihi, akan awal kondisi dia itu, bahwa awalnya itu adalah dulunya kuku gitu. Biar dia ingat tuh, ya, bukan kulit di sini. Falamma atammallahu khalqa Adam alaihi salam. Falamma atamma, maka manakala Allah telah menyempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihi salam, wa nufikha, dan telah ditiup fihi pada Nabi Adam itu ar-ruhu, ruhnya, wa albasahu, dan Allah telah memakaikannya Nabi Adam itu min libasil jannati, dengan pakaian-pakaian surga, wa nuru Muhammadin, dan nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yalmahu, ya, telah bercahaya, yalmahu, bercahaya, terang gitu, fi wajhi, pada mukanya Nabi Adam, ya, kal qamari lailatal badri. Nah, setelah tuh, ya, dititipkannya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Adam, nah, maka Nabi Adam itu ganteng minta ampun, kal qamari, seperti rembulan, lailatal badri, di malam purnama. Jadi di situ karena adanya nurnya Nabi Muhammad, makanya Nabi Adam itu, ya, ganteng. Tsumma rufi'a, kemudian ditandu itu Nabi Adam, ala saririn, atas apa namanya itu yang kalau dipinggul tuh, jadi potong-potong zaman dulu kan ada tuh, apa namanya, yang buat raja duduknya tuh, singgasana. Iya, yang kerajaan Majapahit kan, rajanya kan di situ tuh. Al-saririn sih maknanya itu, apa namanya, kasur gitu, ataupun apa namanya, nah, ya, tanduk, ya, ala saririn, atas tanduk dah, ya, atas singgasana. Wahumila, dan dibopong, ya, dipotong-potong. Ala a'naqil malaikati, atas leher-lehernya para malaikat, dia ditanduk rame-rame sama malaikat. Qala Allah Ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, maka berkata Allah Ta'ala lahu, bagi para malaikat, tufu bihi, berkelilinglah kamu, tawaflah kamu semua para malaikat, bihi, ya, dengan itu Nabi Adam, diarak-arak. Makanya tuh kalau sebelum Ramadan apa sebelum apa kan ada tuh, apa namanya biasanya yang diarak-arak gitu, pawai gitu, ya kan, kiainya ditandu, ya. Nah, tufu, berkelilinglah kamu semua bihi, dengan itu Nabi Adam. Wah, lembet. Ya, as-samawati, akan 7 lapis langit, bisaririhi, dengan tanduknya, ya, dengan itu tuh digotong-gotong. Liyaro, agar dia dapat melihat itu Nabi Adam, ajaibaha, akan keajaiban-keajaiban itu langit, 7 lapis langit, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalam itu langit. Fayazdadu yaqinan, maka bertambah yakin itu Nabi Adam. Faqalatil malaikatu, maka berkata itu para malaikat, Rabbana sami'na wa ata'na, Rabbana, ya Tuhan kami, sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami mentaati. Siap kalau bahasa sekarang itu. Digotong dari Nabi Adam. Fahamalathul malaikatu, maka membawa atau menggotong oleh para malaikat akan Nabi Adam itu, ala a'naqiha, di atas leher-lehernya, wa tafat, dan berkeliling bihi, dengan itu dengan Nabi Adam, fis samawati, di langit, ya, miqdara mi'ati amin, selama 100 tahun. Arak-arakan dulu di situ. Nah, setelah itu summa khalaqa farsan, kemudian Allah ciptakan satu kuda, farsan, kuda, minal miski, yang terbuat daripada miskil abyad, daripada minyak misik, ya, yang warnanya putih, wal adfari, dan minyak adfar di sini, ya. Yuqalu lahu, ya,
Karena apa? Karena emang malaikat itu demen wangi-wangian, makanya semuanya itu serba wangi-wangi di sana. Makanya kalau kita sholat itu kita pakai wangi-wangian itu. Iya, kenapa? Karena itu jatahnya malaikat di situ. Iya, jangan sampai sembahyang kalau wangi malaikat nggak dapat jadi gitu. Iya. Kata malaikat, enak aja gua lu berangkat dari rumah ke masjid gua ngedoain lu gitu kan sepanjang perjalanan gitu. Masa gua nggak dikasih bagian? Kasih dah tuh. Ya, minyak wangi. Minyak wangi banyak ada malaikat subuh namanya. Yuqalu lahu yang dinamakan lahu bagi itu kuda Maimun, namanya kuda Maimun. Bang Maimun. Itu Makmun bukan. Ya, nama kudanya Maimun bukan Makmun. Walahu dan bagi itu kuda janahani, dia memiliki dua sayap, minad durri wal marjan, yang terbuat daripada mutiara atau intan, wal marjan daripada marjan. Faraqabahu Adamu alaihi salam, maka menaiki akan itu kuda oleh Nabi Adam alaihi salam. Wa Jibril, dan sedangkan malaikat Jibril akhidun bilijamihi, yang memegang kendalinya. Jadi yang nyupir itu malaikat Jibril. Wa Mikail, dan malaikat Mikail itu alaihi salam an yaminihi, dia berada di sebelah kanannya, dia dampingin sebelah kanan. Wa Israfil, dan malaikat Israfil alaihi salam an yasarihi, di sebelah kirinya. Wa tafu, dan mereka itu berkeliling bihi, dengan itu Nabi Adam as-samawati kullaha, keseluruhan langit-langit yang 7 keseluruhannya. Wa huwa, dan Nabi Adam itu yusallimu alal malaikah, dia bersalam kepada para malaikat. Assalamualaikum, salam. Jadi kayak orang kampanye gitu. Ya, selama muterin langit itu ketemu malaikat. Ya, assalamualaikum. Fayaqulu, maka berkata itu Nabi Adam, assalamualaikum, salam sejahtera bagi kalian semua. Fayaqulu, maka malaikat itu menjawab, wa alaikumussalam, dan atas kamu juga assalam. Ini kan Nabi Adam satu, kok makanya kum gitu. Nah, ini namanya alat ta'zim, untuk sebuah penghormatan. Ya, dan kita kalau manggil kiai nggak mungkin ente gitu. Ya, ente kesini naik apa saja? Jangan antum, ya, menghormati. Nah, ketika para malaikat itu menjawab daripada salamnya Nabi Adam, faqala Allah Ta'ala, maka berfirmanlah Allah Ta'ala, ya Adam, wahai Adam, hadhihi tahiyyatuka, ini adalah salam, itu adalah penghormatan bagimu. Wa tahiyyatul mu'minin, dan sebuah penghormatan bagi orang-orang beriman, min dzurriyyatika, daripada keturunanmu, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima bainahum, bagi apa yang diantara mereka, ila yaumil qiyamah. Itu mengapa syariat ucapin salam itu luar biasa. Itu langsung dari Allah buat bangsa manusia di sini. Itu mengapa para malaikat selalu mengucapkan ya doa kepada kepada Nabi Adam, kepada bangsa manusia, itu salah satunya itu. Karena apa? Karena Allah yang nyuruh sendiri. Malaikat, hormati mereka, hormati Adam dan keturunannya di sini. Ya, itu Allah langsung tuh yang mengikarkannya di sini. Al-babu tsalitsu, adapun bab yang ketiga, fi dzikril malaikati, dalam menyebutkan penciptaan malaikat. I'lam, ketahuilah olehmu, annallaha ta'ala, bahwasannya Allah Ta'ala khalaqal malaikata, menciptakan malaikat al-kiramul arba'ah, yang mulia yang 4. Jadi kiramul arba', malaikatul kiram itu ada 4 gitu. Yang pertama Israfilu alaihi salam, adalah malaikat Israfil. Wa Mikailu alaihi salam, dan yang kedua malaikat Mikail alaihi salam. Wa Jibril alaihi salam, dan malaikat Jibril alaihi salam. Wa Israilu alaihi salam, dan malaikat Israil. Itu 4. Jadi 4 ya malaikat yang kiram di sini. Wa ja'ala fi aidihim, dan Allah jadikan fi aidihim, pada kekuasaan mereka, pada tangan-tangan mereka tuh, umurul khalaiqi, akan urusannya makhluk.
Bukannya Allah nggak mau ngurus sendiri, artinya apa? Allah menciptakan mereka, emang ibadahnya mereka ngurusin kita gitu. Makanya tidak ada makhluk yang lebih mulia di muka bumi kecuali kita. Kita ini semuanya sama Allah dilayanin kita nih sama Allah gitu. Sampai malaikat yang ngelayanin kita, urusan kita. Iya. Subhanallah. Ya. Wa tadbirul alami, dan malaikat juga yang mengurus ya alam semesta kullihi keseluruhannya. Tuh, siapa tuh? Ya, malaikat-malaikat. Wa ja'ala Jibrila, dan Allah jadikan malaikat Jibril itu sahibal wahyi war risalah. Dialah yang ditugaskan oleh Allah untuk memegang wahyu dan risalah. Wa Mikail alaihi salam, dan Allah jadikan malaikat Mikail ya sahibal amtari, dialah yang ngurusin masalah hujan-hujan, wal arzaki, dan rizki-rizki. Jadi kalau ibu-ibu ya hujan mulu, salahin malaikat Mikail, hujan mulu apa gitu. Ya. Hujan mulu gitu. Lagi hujan mulu. Ya. Nah, rizki juga sama, itu malaikat Mikail. Nah, nanti dijelasin tuh cara bagaimana malaikat Mikail megang kita punya rizki. Nah, itu nanti setelahnya dijelasin. Jadi yang ngurusin hujan tuh malaikat Mikail, bukan yang barara. Ya. Wa Israila, dan Allah jadikan malaikat Israil, nah ini musuh kita nih. Ya. Sahibah qabil arwah, dia yang ngurusin cabut nyawa tuh kan. Wah, Israil kita udah kabur aja. Jadi yang ngurusin arwah itu adalah malaikat Israil. Wa Israfila, dan malaikat Israfil. Israfil apa kerjaannya, Bu? Ya, dia trompet tahun baru. Ya. Kalau dia ikut-ikutan berapa? Wa Israfil, dan malaikat Israfil sahibal qarni, yaitu adalah yang ngurusin al-qarn. Qarn yakni as-surah, maknanya adalah trompet. Ya. Sangkakala gitu. Nah, dia yang niup tuh nanti. Itu sekarang nih malaikat Israfil itu trompetnya di sini diletakkan. Ya, dipegangin aja. Dia nunggu komando, dia ngeliatin Allah lagi. Ya, kapan disuruh gitu. Kalau udah bergetan gitu kan. Udah tiup aja gitu. Yang lihat model-model kayak kita gitu. Ya, cuman kata Allah entar. Kasih banget. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Inna Israfil alaihi salam, bahwasannya anak malaikat Israfil sa'ala Allah ta'ala, dia meminta kepada Allah ayyu'tiyahu, agar diberikan kepadanya quwwata sab'i samawatin, akan kekuatan 7 lapis langit. Pengen minta, ya Allah berikan saya kekuatan 7 lapis langit. Fa'aqtahu, maka Allah kasih. Wa quwwata sab'i aradina, dan dia juga meminta kekuatan 7 lapis bumi. Fa'aqtahu, maka Allah kasih juga. Wa quwwatar riyahi, dan malaikat Israfil juga minta kekuatan angin. Fa'aqtahu, maka diberikan juga. Wa quwwatal jibali, dan kekuatan gunung-gunung itu fa'aqtahu, maka Allah berikan. Wa quwwatas thaqalain, dan meminta juga kekuatan 2 alam nih, yang jin dan manusia. Fa'aqtahu, maka Allah berikan. Jadi dikit lagi. Wa quwwatas sibai, dan yang meminta kekuatan binatang-binatang buas. Fa'aqtahu, maka Allah berikan. Wa min tahti qadamaihi, dan dari bagian bawah kedua telapak kakinya malaikat Israfil itu ila roksihi, sampai ke kepalanya, syu'urun, terdapat bulu-bulu. Wa afwahun, terdapat mulut-mulut. Wa alsunun, ya, dan terdapat lisan-lisan mughtotan yang semuanya ditutup bil hijabi, dengan hijab. Yusabbihullah, dan dia bertasbih kepada Allah bikulli lisanin, dengan setiap lisannya, bi alfi lughatin, dengan 1000 versi bahasa. Jadi bahasa Prancis, bahasa Sunda, bahasa Makau, 1000 gitu. Wa yakhluqullahu ta'ala, dan Allah ciptakan min nafsihi, dari dirinya malaikat Israfil,
alfi malakin, sejuta malaikat. Ya. Yusabbihunallaha, yang mereka itu, yang sejuta malaikat itu yang diciptakan daripada Nabi Israfil itu, ya. Tadi enggak kelewatan kan ya? Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Wahum, dan mereka itu al-muqarrabuna indallah. Mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang dekatnya Allah. Wa hamalatul arsy, dan mereka itu adalah malaikat yang jaga arsy-nya Allah. Itu dari Israfil itu, dia penciptaannya. Wal kiramul katibun, dan malaikat-malaikat yang catat amal kita itu sama juga. Wahum, dan semuanya itu ala surati Israfil alaihi salam. Mereka itu sama bentuknya seperti malaikat Israfil alaihi salam. Summa qala wa yanzuru Israfilu kulla yawmin wa lailatin 3 marrah wallahu a'lam.